Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata kuliah portofolio dan investasi. Hari ini adalah pertemuan yang pertama. Sebelum nanti kita akan belajar tentang bagaimana nanti mengenai rencana pembelajaran semester, kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana metode pembelajaran. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Fahri Imam Santoso. Saya dari Cilacap. Ada yang dari Cilacap di sini? Oh, nggak ada. Oke, saya dari Cilacap ya. Ini tempat lahir saya. Agama saya Islam. Saya tinggal di Bangkuharjo di Bos Sleman, Yogyakarta. Ini alamat email dan nomor HP saya dan juga alamat sosial media saya. Teman-teman boleh silahkan follow, nanti saya follow back ya. Oke, semuanya. Saya pendidikan formal saya dulu saya sekolah di Universitas Islam Indonesia, kampusnya ada di dekat kampus kita di sini. Kemudian melanjutkan pendidikan profesi akuntan dan ambil program pascasarjana di Universitas Islam Indonesia juga. Sama jurusannya linear dari prodi akuntansi. Dan alhamdulillah saya juga mendapatkan beasiswa unggulan pada saat itu dan sampai selesai. Dan saya lanjutkan sebelumnya saya juga pengalaman mengajar. Dulu sebelumnya saya juga sudah pernah bekerja juga di Universitas Espati Yogyakarta, kemudian bekerja di perusahaan, kemudian saya bekerja juga di Universitas Mercubuana dan sampai saat ini saya di Universitas Amikum Yogyakarta. Dan pengalaman mengajar sebelum saya mengajar mata kuliah portofolio investasi, saya juga mengajar seminar audit, PSAK, auditing dan sebagainya. Oke, sebelum kita cukup ya untuk perkenalannya. Sebelum nanti kita akan membahas detail mengenai pembahasan materi kita hari ini, kita akan coba membahas mengenai rencana pembelajaran semester. Saya tunjukkan sebentar untuk rencana pembelajaran semesternya. Oke, baik, saya lanjutkan. Saya akan diskusi tentang rencana pembelajaran semester kita. Rencana pembelajaran semester kita ini nanti terdiri dari 28 kali pertemuan, yang mana nanti 14 kali pertemuan adalah teori, 14 kali pertemuan adalah praktek. Saya jelaskan dulu sedikit terkait dengan komposisinya. Komposisinya untuk mata kuliah ini kodenya adalah EK054 dengan komposisi penilaian presensi ada 15%, ujian semester 30%, ujian akhir semester 35%, kemudian tugas 10%, kuis 5%, dan keaktifan dalam kelas termasuk di dalam praktikum nilai komposisinya adalah 5%. Yang mana untuk klasifikasi nilai di sini untuk mendapatkan nilai A komposisinya adalah lebih dari 81%. Kemudian untuk komposisi nilai B nilainya 61 sampai 80%, komposisi nilai C 41 sampai 60, komposisi nilai D 21 sampai 40, sedangkan komposisi nilai E kurang dari 20%. Gambaran umum mata kuliah ini menjelaskan mengenai konsep materi pasar modal di Indonesia dan instrumen bagaimana menilai saham dan obligasi. Kemudian kita belajar mengenai bagaimana resikonya ketika kita berinvestasi. Kemudian kita belajar mengenai bagaimana kita menilai returnnya. Return ini adalah tingkat pengembalian dan juga kita mencoba untuk membagi investasi kita ke dalam beberapa saham yang dinamakan sebagai portofolio investasi. Dan harapan dari perkuliahan ini, capaian pembelajarannya adalah kalian mampu menghitung return, resiko, dan juga kalian bisa membuat satu portofolio yang nantinya ini akan bermanfaat bagi kalian di masa yang akan datang. Seperti itu. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan kalian paham mengenai bagaimana pasar modal di Indonesia, kemudian kalian juga mampu mengetahui dan memahami bagaimana instrumen keuangan yang ada di Indonesia. Oke, semuanya. Dan saya lanjutkan sebentar. Secara spesifik di sini untuk kemampuan yang diharapkan, saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, namun akan saya jelaskan poin-poinnya. Secara spesifik di sini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai pasar modal di Indonesia seperti apa, dan nanti untuk indikatornya adalah kalian akan mampu mengikuti perkuliahan ini dan bagaimana menjelaskan mengenai pasar modal di Indonesia. Bahan kajian yang akan kita bahas di pertemuan hari ini adalah terkait dengan pengertian pasar modal itu seperti apa, peranannya bagaimana, kemudian nanti kita akan mengenal
apa itu saham dan sebagainya. Dan kemudian metode pembelajarannya adalah saya akan jelaskan dulu dengan ceramah, kemudian kita akan diskusi, kemudian setelah itu nanti kita akan coba latihan soal. Dan waktu yang dibutuhkan ada sekitar 2 kali 50 menit dan metode penilaiannya nanti saya akan tugaskan kalian nanti untuk membuat tugas bagaimana menganalisis sahamnya, kemudian kalian nanti kita akan diskusi. Baik, saya lanjutkan ke materi kita. Oke, semuanya, kita hari ini akan belajar mengenai saham dan pasar modal di Indonesia. Saham dan pasar modal di Indonesia itu apa sih? Ya, sebentar saya jelaskan dulu mengenai saham dan pasar modal di Indonesia. Sebelumnya nanti kita akan diskusi. Ini adalah topik kita, yang mana yang pertama kita akan belajar mengenai manfaat investasi dan juga jenis-jenis investasi. Kemudian kita akan belajar juga mengenai saham buat apa sih, buat investasi. Kemudian kita akan belajar mengenai bagaimana menganalisisnya. Nanti ada 2 analisis yang akan kita pakai. Ini kaitannya dengan analisis teknikal dan analisis fundamental. Kemudian nanti akan saya jelaskan bagaimana strategi ketika kita nanti berinvestasi, dan juga nanti akan saya ajarkan bagaimana cara kita menganalisis secara fundamental dan teknikal. Saya akan lanjutkan untuk materi pembahasan kita. Manfaat dan jenis investasi. Manfaat dan jenis investasi. Mengapa kita perlu investasi? Yang saya sampaikan di sini, mengapa kita perlu investasi? Investasi merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh kita semuanya. Karena kita tahu bahwa adanya inflasi ini yang bisa menyebabkan turunnya nilai mata uang, dan ini perlu kita lakukan. Nah, ini ada sebuah gambar perumpamaan di sini. Uang, garis merah ini adalah uang, dan garis biru ini adalah inflasi, sedangkan hijau ini adalah aset. Mengapa nilainya terus turun uang? Ya karena adanya inflasi, sehingga perlu kita melakukan yang namanya investasi adalah untuk mengamankan aset kita. Perhatikan garis warna hijau, garisnya akan terus naik, dia ada di atas inflasi, seperti itu. Dan tentunya kita ketahui bahwa nilai uang semakin lama akan semakin menurun akibat dari inflasi. Dan investasi ini bertujuan untuk menjaga nilai aset dari inflasi, bahkan diharapkan dapat bertumbuh, meningkatkan nilainya mengalahkan inflasi. Artinya bahwa ketika kita melakukan investasi, berarti kita mengharapkan nilai yang kita miliki, aset yang kita miliki, dia lebih tinggi daripada nilai inflasi. Seperti itu. Oke, ini yang saya jelaskan juga mengenai dari mana aset berasal. Aset berasal dari beberapa. Jadi aset itu apa sih? Aset merupakan sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan nilai lebih atau keuntungan di masa yang akan datang. Tentunya berarti ketika kita berbicara mengenai investasi, investasi merupakan upaya untuk mengelola aset. Aset itu ada 2 ketika kita mau melakukan investasi. Yang pertama adalah aset real, yang kedua adalah aset non real. Aset real itu apa? Aset real kalau kita investasi, beli rumah, kita punya usaha, kemudian kita beli tanah, emas, dan sebagainya. Ini adalah aset real. Yang kedua adalah aset non real atau aset finansial. Nah, ini akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kita belajar mengenai deposito, saham, ETF, exchange trade fund, kemudian reksadana, obligasi, peer-to-peer lending, unit link forex, option, dan lain-lain. Tapi yang akan kita fokuskan di sini, kita akan belajar mengenai saham, reksadana, dan obligasi. Saham itu apa sih? Ada yang mau bertanya? Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai saham. Saham ini adalah surat-surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Saham juga disebut sebagai surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang biasa disebut sebagai emiten.
Artinya kenapa perusahaan menerbitkan saham? Karena di sini perusahaan membutuhkan permodalan. Perusahaan bisa saja sebenarnya meminjam ke pihak ketiga, tapi daripada pinjam ke pihak ketiga, perusahaan menerbitkan sendiri saham. Artinya, tapi di sini perusahaan bisa berbagi kepemilikan. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham, maka perusahaan berbagi kepemilikan terhadap para pemodal atau pada para investor, seperti itu. Apa saja jenis-jenis saham? Oke, kita akan pelajari mengenai jenis-jenis saham. Saham ditinjau dari segi kepemilikannya. Kita lihat saham dari segi hak tagih atau klaim, itu ada common stock, ada preferred stock. Common stock itu apa? Common stock adalah saham yang pada umumnya. Ini adalah kita sering lihat di pasar-pasar regular market. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana kita mengetahui saham di pasar reguler. Kemudian yang kedua adalah saham preferred. Saham preferred itu adalah saham prioritas. Jadi saham preferred stock adalah saham prioritas, yang mana saham-saham ini merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Nah, kemudian saham dilihat dari kinerja perdagangannya, ada blue chip stock. Jadi blue chip stock ini adalah saham-saham unggulan. Biasanya saham-saham unggulan ini adalah saham yang paling banyak dicari oleh para investor. Biasanya saham-saham unggulan ini dia tergabung di dalam indeks, contohnya kayak ada LQ45, IDX30, IDX30 Quality dan sebagainya. Jadi ada beberapa indeks ya. Ini saham biasanya kalau buat pemula, kalau mau beli saham, carilah saham-saham unggulan, saham stok, saham blue chip stock. Jadi jangan beli saham-saham gorengan ya. Jadi saham-saham yang bisa dimainkan oleh para bandar. Nanti kita akan coba menganalisisnya. Kita akan belajar hari ini mengenai bagaimana menganalisis dan memilih saham-saham blue chip stock seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian keuntungan saham. Sebenarnya apa sih keuntungannya kalau kita beli saham? Saham keuntungannya yang pertama adalah capital gain. Capital gain itu adalah selisih untung. Kemudian yang kedua ada dividen. Dividen ini apa sih? Dividen adalah keuntungan kalau kita beli saham. Jadi bagi hasilnya perusahaan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah saham bonus. Jadi ini biasanya nggak semua perusahaan yang ngasih ya, tapi biasanya kalau perusahaan mendapatkan keuntungan, kemudian bisa digantikan dengan saham seperti itu. Jadi yang paling pokok ketika kita berinvestasi saham, capital gain sama dividen seperti itu. Lalu ada pertanyaan, Pak, apakah dengan kita beli saham kita ada kerugian? Ya ada. Kerugiannya tentunya ketika kita berinvestasi pasti ada kerugian yang kita dapatkan. Kerugiannya yang pertama adalah tidak mendapat dividen, pasti. Ada perusahaan-perusahaan ketika dia mengalami masa-masa sulit, kayak seperti sekarang masa-masa COVID-19. Kemarin waktu awal-awal banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sehingga dia tidak membagikan dividen. Itu hal yang wajar. Dan yang kedua adalah capital loss. Capital loss itu adalah kerugian. Jadi ketika kita berinvestasi, kemudian modal yang kita keluarkan ketika kita jual itu tidak sebanding dengan apa yang sudah kita keluarkan di awal. Kemudian yang ketiga, perusahaannya bangkrut atau dilikuidasi. Ini biasanya ketika perusahaan dinyatakan pailit ya. Kemudian yang berikutnya ada saham di delist dari bursa atau delisting. Artinya saham tersebut dihapuskan dari daftar saham yang ada di bursa efek. Kemudian kerugian yang terakhir adalah saham suspend. Jadi saham suspend ini biasanya dialami ketika perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak wajar sehingga Bursa Efek Indonesia punya hak untuk mengsuspend sampai nanti ketika diinvestigasi, ketika terjadi ketidakwajaran maka saham pun bisa di-delisting. Tapi ketika sudah selesai, sudah beres dan bisa kembali wajar lagi, normal lagi, maka saham tersebut bisa masuk ke daftar list lagi, seperti itu. Oke, dan ini alasan mengapa kita harus berinvestasi saham. Saudara semuanya bisa diperhatikan bahwa mengapa kita harus berinvestasi saham tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah adanya capital gain.
Capital gain ini adalah selisih harga beli. Jadi kalau kita beli saham harga Rp1.000, kemudian ketika kita jual harganya 1.100, ada selisih. Itu yang disebut sebagai capital gain, selisih untung. Kemudian yang kedua ada dividen. Dividen ini adalah pembagian sebagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Apakah ini hal yang wajib? Iya, sewajarnya ketika perusahaan dimodali oleh para investor, ketika perusahaan untung, ya sewajarnya perusahaan seharusnya perusahaan memberikan bagi hasil kepada para investor. Seperti itu. Dan tentunya kalau kita berinvestasi saham, kita dapat kemudahan, terjangkau, dan diawasi oleh OJK. Kemudian dikelola juga oleh Bursa Efek Indonesia, KSI, dan KPDI. Oke. Selain saham di Bursa Efek, kita juga bisa beli reksadana. Oke, selain saham di Bursa Efek, kita juga bisa beli reksadana. Reksadana ini apa sih? Kalian bisa perhatikan di sini, reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham dan instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Jadi beda sama saham. Kalau reksadana itu kita bisa beli saham, bukan hanya saham saja, tapi bisa membeli instrumen-instrumen lain. Kemudian ada yang mengelola, namanya manajer investasi. Kurang lebihnya seperti itu. Dan reksadana itu ada 3 jenis. Ada reksadana saham, ada reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita belajar mengenai saham, kita belajar mengenai reksadana, dan terakhir kita belajar mengenai ETF. Apa itu ETF? ETF adalah Exchange Traded Fund. ETF ini adalah reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. Dan Exchange Traded Fund ini ada di aplikasi sekuritas, dan ini diperjualbelikan juga. Apa itu ETF? Saya ulangi, apa itu ETF? ETF adalah reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. Dan ETF ini diperdagangkan seperti ketika kita bisa melakukan aktivitas pembelian di bursa. Oke, yang terakhir, ketika kita mau melakukan pembelian saham, ada 2 cara. Kita bisa melakukan analisis mana saham yang akan kita beli. Yang pertama adalah analisis teknikal, yang kedua adalah analisis fundamental. Analisis teknikal, analisis fundamental. Saya ke analisis fundamental dulu. Analisis fundamental itu apa? Biasanya analisis fundamental ini adalah analisis yang didasarkan pada data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya kita melihat dari laporan keuangannya. Jadi analisis fundamental itu ini ya, teknik untuk menilai kelayakan suatu saham berdasarkan performa kinerja perusahaan tersebut. Dan analisis fundamental ini kita lihat dari analisa ekonomi, analisa industri, dan sebagainya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk analisis teknikalnya. Oke, kita masuk ke prinsip dasar analisa teknikal. Nah, prinsip dasar analisa teknikal ini ada price discount averaging, price fluctuating in trend, dan history repeat itself. Yang pertama, price discount is averaging, artinya setiap saham pasti akan mengalami naik dan turunnya. Artinya ketika kita bisa membeli saham ketika harganya lagi murah, kemudian kita jual pas harganya naik, itu artinya kita bisa mendapatkan diskon. Jadi kita membeli saham pas harganya lagi turun, kita anggap aja bahwa kita membeli saham dengan harga diskon. Price fluctuating in trend, saham harganya itu naik dan turun tergantung tren. Ketika lagi tren, dalam suatu isu ada kasus misalnya yang menjadikan harga saham itu lagi turun, itu bisa kita jadikan sebagai saat yang tepat kita membeli saham. Begitu juga ketika trennya lagi naik, kita bisa melakukan penjualan terhadap saham tersebut. Dan yang terakhir adalah history repeat itself. History repeat itself ini apa? History repeat itself ini adalah analisa teknikal pola pergerakan harga di masa lalu dan akan berulang kembali di masa yang akan datang.
Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan saham. Ada yang mau bertanya? Putri, ada yang mau tanyakan? Pak, saya mau bertanya, untuk perbedaan saham dan obligasi sendiri itu seperti apa ya Pak? Oke, terima kasih Mbak Putri, pertanyaan yang sangat bagus. Mbak Putri bertanya mengenai bedanya saham sama obligasi. Saham secara pengertian tadi adalah bukti kepemilikan atas satu perusahaan. Artinya ketika kita membeli saham, maka kita dianggap memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada obligasi. Obligasi itu apa Mbak Putri? Obligasi adalah surat hutang. Artinya ketika perusahaan butuh permodalan, perusahaan bisa menerbitkan yang namanya obligasi surat hutang. Apakah sama antara saham dan obligasi? Berbeda. Saham, ketika kita membeli saham, kita dianggap sebagai pemilik perusahaan atau salah satu pemodal perusahaan. Artinya ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, ya perusahaan kasihlah keuntungan kepada para investor. Makanya disebut investor. Beda nggak dengan obligasi? Beda. Obligasi adalah surat hutang. Artinya perusahaan menerbitkan surat hutang, kemudian kita beli nih para pemegang obligasi. Nah, satu ketika misalnya perusahaan sudah sesuai dengan jatuh temponya, maka perusahaan harus memberikan bunga dan juga perusahaan mengembalikan modal obligasi kepada para pemegang obligasi. Seperti itu ya Mbak Putri ya. Oke, mungkin itu dulu perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, tidak ada. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.